Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang CAT atau cekungan air tanah. Apa yang dimaksud dengan CAT? Cekungan air tanah itu adalah suatu batas wilayah yang mana batas wilayah itu adalah batas pengelolaan air tanah. Jadi ada suatu batasan yang disebut hidrogeologis, yaitu batasan fisik tanah, seperti misalnya ada batas pemisah antara lulus air, kemudian pemisah antara yang tidak lulus air, kemudian ada batasan antara geologi seperti bagaimana patahannya, kemudian bagaimana kekuatan tanahnya dan sebagainya. Jadi hidrogeologis itu sebenarnya perpaduan antara ilmu hidrolika dan geologi. Hidrolika itu kita mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat mekanis fluida, kemudian bagaimana sifat aliran air baik mikro maupun makro. Sementara kalau kita mengetahui tentang geologi, geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebumian. Jadi bagaimana proses terbentuknya bumi, apa saja struktur dan bahan pembentuk bumi, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan membahas apa saja manfaatnya cekungan air tanah. Ada 3. Yang pertama yaitu sebagai pengelolaan air tanah. Jadi dengan adanya cekungan air tanah, kita bisa menentukan kebijakan apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam pengelolaan konservasi air tanah, ataupun kita mengetahui bagaimana daya rusak air tanah. Yang kedua, itu bisa dijadikan sebagai kebutuhan untuk sehari-hari. Jadi air itu sangat banyak gunanya untuk makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Untuk manusia sendiri itu kita membutuhkan air untuk minum, kemudian untuk irigasi, kemudian untuk mengairi persawahan dan sebagainya. Bisa juga digunakan sebagai pembangkit listrik, untuk wisata, untuk pengelolaan industri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, CAT itu manfaatnya bisa untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi bagaimana alam itu bisa seimbang? Memang harus ada pemenuhan air baku tanah. Jadi sehingga banjir maupun kekeringan itu dapat diatasi untuk menjaga keseimbangan alam. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber daya air tanah. Sumber daya air tanah itu ada 2 macam. Yang pertama itu dari air hujan, yang kedua yaitu dari air permukaan. Kalau air hujan adalah air yang jatuh dari langit, kemudian dia akan meresap masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, kemudian melalui retakan-retakan tanah, jadi masuk ke batuan hingga menjadi air tanah. Kemudian sumber air yang kedua yaitu air permukaan, air yang asalnya dari sungai, kemudian dari danau atau reservoir atau penampungan. Nah, itu nantinya akan meresap masuk ke dalam tanah sebagai air tanah. Nah, itu tadi ya.